tahta di dalam kerajaan surga. Kami rindu untuk kembali mendengarkan akan suara-Mu. Kami ingin membaca dari firman-Mu Tuhan. Karena itu curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami. Bukakan pikiran kami agar kami dapat mengerti rencana-Mu. Ajari kami Tuhan segala kehendak-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Inilah alasan mengapa kita perlu untuk mempelajari akan firman Tuhan. Nah, kita telah masuk di dalam buku Nehemia, pasal yang kelima. Anda bisa buka Alkitab Anda di dalam Nehemia pasal yang kelima. Judulnya adalah Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Nah, di dalam cerita ini, cerita Nehemia diawali dari kerinduannya untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Dan dia menyampaikan keinginannya kepada raja, dan sampailah dia di Yerusalem. Dan mereka mulai membangun tembok tersebut. Dan seperti kita ketahui, di saat Nehemia membangun tembok Yerusalem, ada banyak orang-orang yang tidak suka. Banyak orang-orang yang mencemooh dia, menjelekkan dia, bahkan mungkin berupaya untuk membunuh dia. Tapi mereka terus membangun. Nah, cerita dari Nehemia 5 adalah sebuah cerita dari sisi yang berbeda. Kita akan membaca Nehemia ini, kita akan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan dari bangsa Israel yang berada di kota Yerusalem. Mari kita baca di dalam Nehemia, kita baca ayat yang pertama terlebih dahulu. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak-anak kami dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Wah, jadi yang terjadi apa? Ada teriakan yang besar yang keluar dari banyak orang, terutama dari pihak istri orang Yahudi. Dan mereka berteriak, anak-anak kami butuh makan. Ada banyak anak-anak kami. Kita harus punya gandum supaya bisa makan dan hidup. Dan ada yang berteriak di ayat yang ketiga, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Jadi ini yang terjadi. Di saat mereka lapar, mereka gadaikan gandum mereka. Ini bukan yang sering terjadi. Ada beberapa petani yang mereka ingin menikahkan anaknya. Oh, mereka harus jual tanahnya. Ada yang ingin menyekolahkan anaknya atau anaknya ingin masuk ke kuliah, universitas. Oh, dia harus jual tanahnya. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Sangat menyedihkan ya. Tanah, ladang, tempat di mana mereka harusnya bisa bercocok tanam, hasilnya bisa mereka jual sehingga mereka bisa makan dari ladang itu. Tapi supaya mereka bisa makan, mereka justru jual ladangnya supaya mereka punya makanan. Sangat tidak masuk akal buat saya. Ya. Kalau dari mana asalnya makanan? Makanan asalnya dari ladang. Kalau mereka ingin makan, harusnya mereka tinggal tanam ladangnya dan mereka bisa makan hasil panen dari ladangnya tersebut. Artinya ada sesuatu yang terjadi. Betul ya? Nah, kita lihat lagi. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, mereka butuh makan dan minum supaya mereka bisa hidup. Ini adalah sebuah kalimat yang sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Yesus. Di saat Yesus dicobai di padang gurun, pencobaan pertama yang setan lakukan adalah dia katakan, jika engkau adalah anak Allah. Jadi setan ingin mencobai Yesus. Ketidakpercayaan Yesus. Apakah Yesus percaya bahwa dia anak Allah? Dia katakan, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Ya kan? Ubahlah batu ini menjadi roti. Apa yang Yesus katakan? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang menopang kehidupan Anda? Apa yang membuat Anda merasa hidup? Apakah Anda merasa hidup di saat Anda punya makanan, bisa makan enak? Apakah Anda merasa hidup di saat Anda punya pekerjaan yang bagus, pasangan yang cantik atau yang ganteng? Apakah Anda merasa hidup di saat Anda melakukan rekreasi, jalan-jalan ke pantai, pergi ke tempat-tempat hiburan dan lain-lain? Atau Anda merasa hidup di saat Anda menikmati benda-benda terlarang seperti rokok, obat bius, dan lain-lainnya? Apa yang membuat Anda merasa hidup?
Apakah Anda merasa hidup sama seperti orang-orang Yahudi ini? Karena mereka nggak punya makan, mereka nggak rasa hidup. Atau Anda merasa hidup di saat Anda membacakan firman Tuhan? Saya dan teman-teman saya yang berada di tempat ini, kami sangat sulit untuk menjalani hari apabila paginya kami tidak terlebih dahulu membacakan firman Tuhan. Kehidupan akan rasanya berbeda. Itulah yang membuat kami hidup. Kami merasa lebih hidup di saat kami membacakan firman Tuhan dan merasakan bagaimana firman itu bisa hidup di dalam kehidupan masing-masing kami. Itu yang membuat kami hidup. Bagaimana dengan Anda? Oke, kita lanjut. Lalu di ayat yang keempat dikatakan, ada juga yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Wah, jadi Anda bisa bayangkan, situasinya adalah mereka sedang bekerja, membangun tembok, sambil berjaga-jaga juga karena takutnya ada serangan dari luar. Dan di saat mereka berjaga-jaga, apa yang setan lakukan? Setan membuat masalah terjadi di dalam. Setan membuat masalah terjadi di dalam. Seringkali, mungkin kita dengan pasangan kita nggak punya masalah di luar. Mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita nggak punya masalah dengan orang lain yang ada di luar. Tapi seringkali masalah muncul di dalam. Seringkali kita bisa sabar dengan orang yang di luar. Kita bisa menjaga kata-kata kita, berkata-kata manis. Walaupun ada orang yang nggak suka sama kita, yang menjelek-jelekan kita seringkali masih bisa tersenyum, masih bisa, oh ya halo, baik, segala macam. Tapi sangat sulit kebanyakan bagi kita untuk sabar bagi orang yang di dalam. Ini yang terjadi. Pencobaan seperti ini yang datang kepada Nehemia dan teman-temannya dan seluruh orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Di saat pencobaan dari luar hendak diserang, pencobaan dari dalam datang. Ada banyak orang yang berteriak, kami ingin ini, kami ingin itu. Mungkin seperti sedang demonstrasi. Itu yang sedang terjadi. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana pusingnya pada waktu itu Nehemia saat dia harus mendengar, wah kami tidak punya ini, kami harus bayar pajak, kami tidak punya makan dan lain-lain. Mari kita lihat di ayat yang kelima. Ini juga adalah respon dari mereka. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak laki-laki dan anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita lihat cerita ini dengan lebih dalam lagi. Jadi mereka bukan hanya menjual tanah mereka supaya mereka bisa makan. Nggak masuk akal ya, menjual tanah supaya mereka bisa makan. Sedangkan tanah ladang itu mereka bisa pakai untuk mencari makan. Bukan hanya itu yang mereka jual. Mereka bahkan jual anak-anak mereka. Anak-anak yang laki-laki dan anak-anak yang perempuan supaya mereka bisa dapat makanan untuk makan. Bukankah ini sangat tidak waras? Orang yang menjual anak mereka untuk bisa makan. Bukan hanya di Indonesia, di India, di Cina, di beberapa tempat, negara-negara yang sangat sulit perekonomiannya, bagi mereka yang sangat sulit untuk bisa berkembang, untuk bisa makan. Bahkan ada di pedesaan orang-orang yang menjual anak mereka supaya mereka bisa dapat makan, supaya mereka bisa dapat uang. Anda bisa bayangkan? Bahkan di India, banyak orang tua yang menjual anak-anak perempuan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan uang. Anda bisa lihat kebobrokan moral yang terjadi. Di zaman dahulu terjadi. Bukan hanya terjadi ini terjadi bukan kepada orang-orang di luar kebenaran. Ini terjadi di bangsa Israel. Bangsa pilihan Tuhan. Mungkin kita berpikir, penjualan anak itu terjadinya di luar. Orang-orang yang nggak benar itu yang lakukan itu. Saya nggak lakukan itu kok. Seringkali kita berpikir seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, kita pernah menjual saudara kita. Mungkin kita pernah menjual teman kita. Kita menjual mereka sehingga mereka yang disalahkan supaya kita yang bisa dibenarkan. Di saat pemilihan presiden atau pemilihan apapun itu, seringkali kita akan berusaha untuk menjatuhkan pihak yang satu supaya kita yang diangkat.
Mungkin dalam pekerjaan kita. Atau mungkin kita menjual mereka dari kata-kata kita. Saat kita menceritakan yang negatif tentang orang lain, kita sedang menjual dia kepada orang itu. Kita sedang membunuh dia, membunuh karakternya di pandangan teman kita yang lain. Sedangkan seharusnya kita menjadi penjaga saudara kita. Seharusnya kita menjaga mereka, bukan menjual mereka. Bukan membiarkan mereka menjadi milik orang lain. Seringkali kita menjual anak-anak kita di saat kita membiarkan mereka nonton TV. Menjual mereka kepada setan. Seringkali kita menjual anak-anak kita di saat kita membiarkan mereka memilih apa yang mereka inginkan. Memilih makanan yang ingin mereka makan. Membiarkan mereka memilih pendidikan mereka. Memilih pekerjaan mereka. Bahkan saat kita membiarkan mereka memilih pasangan mereka sesuai dengan keinginan hati mereka, kita sedang menjual mereka kepada setan. Jangan lakukan itu. Please, tolong. Jangan menjual mereka. Di saat kita membiarkan pasangan kita melakukan tindakan yang kita tahu itu dosa. Di saat kita membiarkan keluarga kita melakukan sesuatu yang berkompromi terhadap dosa. Kita sedang menjual mereka. Kita membiarkan mereka dibeli oleh setan. Hari ini kita belajar untuk tidak menjual saudara kita, untuk menjadi penjaga saudara kita. Kenapa? Karena Tuhan telah menebus kita dengan harga yang sangat mahal, darahnya sendiri. Kita seharusnya telah menjadi milik Tuhan. Jadi siapa yang seharusnya memiliki kita? Tuhan. Kepada siapa saya harus tanya apa yang harus saya makan? Kepada siapa saya harus tanya apa yang harus saya pakai? Kepada Tuhan. Kepada siapa saya harus tanya kemana saya harus pergi, apa yang harus saya lakukan di dalam 24 jam kehidupan saya, kepada siapa saya harus tanya apa yang harus menjadi pekerjaan saya, kepada siapa saya harus tanya di mana saya harus tinggal. Jangan buat keputusan sendiri. Kita adalah milik Tuhan. Sama seperti binatang peliharaan yang setia kepada Tuhannya. Kemanapun tuannya bawa, dia ikut. Dia tidak mengeluh, dia tidak bilang, ini nggak enak, itu nanti begini. Dia tidak komplain, dia tidak memberikan alasan, dia ikut dengan setia. Oke, di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-6, mari kita lihat apa respon dari Nehemia. Di ayat yang ke-6 dikatakan, maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Ayat yang ke-7. Jadi Nehemia sangat marah ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Apa yang dilakukan Nehemia di saat dia marah? Dia berpikir dengan masak. Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan kisah ini. Apa yang seringkali kita lakukan di saat kita marah? Di saat saya marah dulu, biasanya saya langsung melakukan aksi dan tindakan. Saya langsung katakan kepada orang tersebut, saya marah kepadamu. Kadang saya langsung melontarkan kata-kata yang tidak baik. Itu yang seringkali orang lakukan pada saat marah. Tapi Nehemia, dia mendengar kejadian ini. Kejadian ini bukan terjadi kepada keluarganya loh padahal. Kejadian ini terjadi kepada bangsanya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia marah karena perlakuan seperti itu. Dan saat dia marah, dia berpikir, dia berdoa. Cerita yang luar biasa ya. Inilah yang terjadi. Mengapa saat Yesus diludahi, saat Yesus dianiaya, seharusnya dia bisa secepat mungkin minta pertolongan kepada malaikat. Malaikat bisa turun, melemparkan bola api ke atas bumi dan duar, mati semua orang-orang yang menganiaya Yesus. Bisa Yesus lakukan itu? Bisa. Malaikat sudah siap ingin membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut kepada Yesus. Malaikat sudah siap. Tapi Yesus tidak lakukan apa-apa. Dia diam, dia berdoa di dalam hatinya. Karena dia tahu dia bergantung kepada Bapa. Dia hatinya tidak terbakar oleh emosi.
pelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita ingat pada hari ini. Di saat Anda mendengar cerita ini, biarlah ini menjadi doa kita. Meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong latih saya untuk menjadi seperti Nehemia, untuk menjadi lebih sabar. Walau apapun hal buruk yang terjadi, walau kata-kata negatif seperti apapun yang dilontarkan oleh orang, biarlah saya bisa menjaga kata-kata saya. Lalu apa yang terjadi di rapat itu? Di ayat yang ke-8 Nehemia berkata, "Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya." Jadi Nehemia selalu berusaha untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Jadi apa yang terjadi? Nehemia berada di kota Yerusalem tujuannya bukan hanya untuk membangun tembok, tapi dia juga berusaha untuk menebus orang-orang yang telah dijual menjadi budak bagi bangsa lain. Ini jugalah yang terjadi di saat Yesus turun ke dunia ini. Dia tidak hanya turun dan menjadi manusia, tapi dia juga menebus kita dari dosa-dosa kita, agar kita tidak lagi melakukannya. Nehemia menebus orang-orang yang terjual. Dan dia minta kepada bangsanya, jangan jual lagi. Lalu di ayat yang ke-11 dikatakan, biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Hapuskan hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Jadi ternyata di kota Yerusalem tersebut, walaupun telah menjadi reruntuhan, ada juga seperti kasta-kasta. Ada orang-orang yang memang memiliki tanah yang cukup besar, yang masih memiliki uang. Mereka lah yang akhirnya menjadi penguasa. Ada juga orang-orang dari golongan yang kurang begitu mapan. Mereka yang harus bekerja dari ladang, yang pada akhirnya oleh karena kebutuhan pribadi mereka, kebutuhan makanan mereka, mereka menjual ladang mereka, menjual bahkan anak-anak mereka. Ini yang sedang terjadi di sana. Ada kasta-kasta yang terjadi. Dan Tuhan katakan, biarkan itu semua. Kembalikan itu pada hari ini juga. Wah, ini adalah kata-kata yang sangat besar yang dikatakan oleh Nehemia. Anda bisa bayangkan, seseorang yang asing, yang memang dari bangsa Israel, dia datang ke sana, lalu dia melihat ada sesuatu yang bobrok yang sedang terjadi. Mungkin penganiayaan, mungkin seperti tadi, barang-barang ada yang dijual, yang anak-anak juga ada yang dijual, ya kan? Ladang ada yang dijual, dijadikan hak milik orang lain. Apa yang dikatakan Nehemia? Kembalikan pada saat ini juga. Wah, dia sendiri di sana, dan di sekelilingnya bangsa tersebut lebih banyak. Mungkin pemuka-pemuka itu bisa saja menyuruh orang untuk membayar orang supaya Nehemia bisa dibuang, supaya Nehemia bisa dibunuh, karena mereka tidak suka sama Nehemia. Bisa terjadi di mana Nehemia justru akan ditolak. Tapi Nehemia, dia berdiri teguh terhadap kebenaran yang dia ketahui. Dia tahu kebenaran harus ditegakkan. Orang-orang yang telah dijual dia harus selamatkan. Dia harus katakan itu kepada orang-orang pemuka-pemuka ini, orang-orang kaya ini, orang-orang besar ini. Dengan berani dia katakan, kembalikan itu semua pada hari ini juga. Wah, sangat luar biasa. Inilah hal yang sama, roh yang sama yang dimiliki oleh Elia. Seorang nabi biasa dari tempat tinggal yang tidak jelas ada di mana. Tapi dia datang ke hadapan Ahab. Dia datang ke hadapan Ahab. Dia meminta Ahab untuk bertobat. Seorang biasa. Tapi di saat Tuhan mempergunakannya untuk menyampaikan kebenarannya tanpa ragu-ragu. Saya tahu pasti ada ketakutan di dalam hati mereka. Ini juga yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Tanpa ragu-ragu dia katakan kepada Herodes, kamu telah menikah dengan istri saudaramu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Tanpa takut dia ceritakan kebenaran itu. Dan kerinduannya bukan supaya menegur mereka lalu menyalahkan mereka, kamu salah, bukan. Di saat
Di saat mereka mengatakan itu, mereka mengajak orang-orang itu untuk bertobat. Karena dia rindu orang-orang itu untuk bertobat. Inilah yang terjadi kepada Nehemia. Hal yang sama Tuhan minta kepada kita. Kita yang telah mengetahui akan kebenaran. Kita tahu akan berbagai banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari Alkitab. Kita tahu kita tidak boleh lagi lakukan dosa dan kesalahan yang sama. Apa yang akan kita lakukan di saat saudara kita melakukan dosa tersebut? Apakah kita hanya akan diam saja? Apakah kita hanya akan duduk dan bilang, oke, dia sudah besar, dia sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Di saat anak kita ketahui dia punya kecenderungan untuk menonton film porno. Di saat anak-anak kita lebih suka nonton TV daripada baca firman Tuhan. Di saat anak-anak kita lebih memilih pekerjaan yang justru bisa meninggalkan Tuhan. Waktu bekerjanya 8 jam, 10 jam, 12 jam sehari, sehingga gak ada waktu bersama dengan keluarga, gak ada waktu dengan anak-anak, gak ada waktu dengan Tuhan yang paling terutama. Apa yang akan kita katakan? Apakah kita akan biarkan, oke, biarlah, dia kan sudah besar. Atau justru kita akan sama seperti yang Nehemia katakan. Tinggalkan semua itu sekarang juga. Jika ada hubungan yang membuat kita jauh daripada Tuhan, Nehemia katakan, tinggalkan saat ini juga. Saya tahu rasanya sakit, rasanya susah, sulit untuk meninggalkan dosa. Tapi Tuhan katakan, di saat engkau menyerahkan dirimu seutuhnya, di saat engkau melihat bagaimana aku telah berkorban untuk memberikan semuanya untukmu, hati kita harusnya tergerak oleh belas kasihan yang sama, yang akan menuntun kita untuk mau berkorban, mau menyerahkan sepenuhnya 100% kehidupan kita kepada Tuhan. Nehemia meminta mereka untuk melepaskan surat hutang mereka. Anda ingat ada sebuah perumpamaan di dalam firman Tuhan. Yesus menceritakan tentang perumpamaan dari seorang raja, di mana ada seseorang yang sedang berhutang kepada raja tersebut. Hutangnya sangat besar, dan orang ini dia memohon kepada raja, Tuan, tolong ampuni dosa-dosa saya. Tolong ampuni hutang-hutang saya. Pada akhirnya raja tergerak oleh belas kasihan dan dia katakan, baiklah, saya mengampuni akan hutang-hutangmu. Lalu hamba yang jahat ini dia pergi keluar, lalu dia melihat seseorang yang pernah berhutang kepadanya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menangkap orang itu, lalu dia memukuli orang itu, meminta agar orang itu mengembalikan hutang-hutangnya. Bahkan menyebloskan orang itu ke dalam penjara. Oleh karena orang itu belum bisa membayar hutangnya. Lalu raja itu melihat cerita ini. Dan raja itu datang kepada orang hamba yang jahat itu. Lalu raja mengatakan seperti ini, aku telah mengampuni kamu, tapi mengapa kamu tidak mau mengampuni orang yang berhutang kepadamu? Padahal hutangnya jauh lebih sedikit dari hutang yang kau berhutang kepadaku. Lalu pada akhirnya apa yang terjadi? Raja menjebloskan hamba yang jahat itu ke dalam penjara dan lubang kegelapan. Yesus telah mengampuni hutang-hutang kita. Di saat dia mati di kayu salib, pengorbanan yang dilambangkan dengan pengorbanan domba pada zaman dulu, itu adalah lambang dari pengorbanan Yesus. Dosa akibatnya adalah maut. Harus ada yang mati menggantikan kita. Dan gak ada yang lain. Tidak ada satu manusia pun dengan perbuatan baik seperti apapun yang bisa menghubungkan kembali jarak yang terjadi antara kita dengan Allah Bapa. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memperbaiki kelakuannya tanpa Tuhan. Harus ada korban. Itulah mengapa pada zaman dahulu ada korban yang harus disembelih, domba ataupun kambing ataupun burung. Bahkan saudara-saudara kita dari Muslim harus ada korban yang disembelih, korban kambing itu, sama seperti Abraham yang mengorbankan domba atau Ishak sebagai lambang dari Yesus yang akan datang nanti. Ada lambang yang harus digenapi, dan lambang itu telah digenapi saat Yesus mati di kayu salib. Yesus telah menebus kita, dan dia mengajak kita agar kita tidak menjadi seperti hamba yang jahat. Di saat dia telah mengampuni kita, harusnya kita juga mengampuni orang lain.
Biarlah ini menjadi perenungan kita, pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah melihat kejadian di Yerusalem di zaman dari Nehemia. Bagaimana pada zaman itu orang-orang banyak yang menjual tanah mereka, bahkan menjual anak-anak mereka untuk makan, untuk memperoleh sesuatu, uang atau apapun itu. Tolong kami Tuhan hari ini, ajari kami untuk tidak menjual saudara-saudara kami, menjual anak-anak kami, menjerumuskan mereka ke dalam dosa saat mereka menonton TV atau melakukan tindakan yang tidak baik. Ajari kami untuk tidak menjual Engkau Tuhan, sama seperti Yudas menjual Engkau di saat dia menjualmu untuk beberapa keping perak. Ajari kami untuk tidak menjualmu demi uang, demi harta, atau demi pasangan kami. Biarlah kami tetap berdiri teguh sama seperti Nehemia, sama seperti nabi-nabimu, sama seperti rasul-rasul di zaman permulaan, di mana apapun yang terjadi, walaupun mati sekalipun, lebih baik mati daripada melakukan sebuah dosa. Tuhan, ajari kami untuk bisa berdiri teguh seperti Nehemia, untuk tanpa takut, tanpa getar, berdiri teguh memegang kebenaran yang telah ia percayai. Ajari kami juga untuk menjadi penjaga saudara kami. Di saat kami melihat saudara kami sedang berbuat kesalahan, ajari kami untuk menegur dia secara empat mata, untuk berdoa bagi dia, sehingga saudara-saudara kami bisa diselamatkan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Mari kita hidupkan firman yang telah kita pelajari pada hari ini. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.